bisa paham, slide-nya itu kita ringkas bikin konsep. Jadi apa ya, kayak mind map gitu seperti di SGD. Makanya tem adik-adik ini kalau misalnya SGD saja itu nggak bisa jawab soal. Kenapa? Karena kata kuncinya adanya di dalam slide gitu loh. Nah, itu yang nyebelinnya kalau di UMSU tuh gitu. Kadang-kadang ada bagian yang tidak terbaca itu yang masuk jadi soal. Nah, menurut Abang sebaiknya untuk yang mengejar ujian di hari Sabtu itu kita les setiap hari itu untuk mengkaji slide-slide yang adik-adik sudah kirimkan nanti. Yang adik-adik itu ada kesulitan untuk mengkajinya. Nah, jangan lupa juga adik-adik itu juga boleh kirim satu slide tertentu, kemudian tanya ke kami, ini maksudnya gimana Bang? Ini apa apa intisari dari ini gitu. Karena pada akhirnya setiap slide itu pasti punya kesimpulan dan tapi kita sendiri menyimpulkan gitu ya. Oke, Keiza sama Vanessa yang baru masuk, ada keluhan nggak selama di blok MOI ini? Lebih agak terkejutnya aja sih Bang, karena kan untuk di blog Moi ini kan dia kayak udah ada kayak dikasih em, apa ya, kayak dikasih hint gitu. Oh nanti kita kalau di blog klinis tuh udah kayak gini, karena kan udah nggak fisiologi dan udah nggak anatomi, nggak histologi Mhm. lagi. Jadi ya lebih kayak, aduh gawat nanti ini kalau udah masuk klinis gimana gitu Oke. banget sih Bang. Oh, jadi Vanessa lebih apa ya, lebih takut ketemu blok klinis dibandingkan blok dasar, apa gimana? Eh, iya sih Bang, karena ya memang belum adaptasi kali, jadi lebih panikan juga jadi. Oh, oke, oke, oke. Kalau Keiza gimana? Aku bingung sama mikrobiologi sih Bang. Mikrobiologi bingung tuh gimana? Mungkin di eh, klasifikasinya, ya itu Mhm. sih. Iya. Jadi, Klasifikasinya bingung. iya, kan kemarin itu ada kayak protozoa yang Mhm. dibahas. Nanti kan entamoeba histolytica apa gitu dan spesifik. Jadi aku Mhm. bingung, ini kenapa spesifik ya? Bukannya ini perkenalan. Terus ya udah deh, bingung Bang. Oh, oke, oke, oke. Baik. Nah, ini abang paham banget nih apa yang dibilang Keiza. Jadi kami pas masuk blok MOI juga sama ya. Abang secara pribadi ketika masuk tiba-tiba tuh dilemparkan sama nama-nama mikroba. Tiba-tiba muncul Shigella dysentery, ketemu Vibrio cholera. Itulah sama apa dosennya. Terus bingung, ini ngapain dosen ini menyebutkan tiba-tiba semua nama-nama itu, sedangkan kami nggak tahu itu apa. Jadi abang sangat relate dengan apa yang dibilang si Keiza itu. Tapi nggak apa-apa. Itu nanti perlahan-lahan bisa kita kejarkan ya. Yang penting eh, yang yang abang inginkan adalah adik-adik yang ini, yang les ini itu tidak melihat rekaman. Kalau bisa tuh memang betul-betul hadir Zoom dan secara aktif bertanya dan berdiskusi di dalam forumnya gitu ya. Itu tuh pasti lebih lebih enak. Memang kekurangannya Zoom itu ya kita nggak tatap muka ya. Kalau misalnya cuma lihat layar aja tuh pasti bingung nanti. Oke deh. Jadi ini adik-adik pada baru ini semua ya, pada baru les semua kan? Kalau untuk Vanessa sih sebelumnya udah pernah. Oke, Vanessa les di mana sebelumnya? Sebut merek nggak ini Bang? Ya nggak apa-apa, kan nggak direkam nggak diapa-apain kan? Ya Recording kan in dokter Amel. progress. Waduh langsung di Oh, recording dong. waduh gimana? Kalau kemarin memang ada satu pihak les ini Bang yang dia sejak semester 1 mungkin udah mulai blok yang pertama, blok CMH itu memang udah buka les. Dan Oke. harganya ya standar lah 300 juga kan Bang. Heeh. Tapi kan awalnya memang Vanessa nggak ikut. Memang di blok terakhir semester 1 tuh baru ikut. Karena kan memang aduh ini Hmm. kayaknya bloknya ribet deh. Udah deh ikut aja tambah-tambah. Hmm. Dan untuk awal-awalnya gimana ya masih oke-oke aja lah kayak ada Zoom, dikasih catatan, terus dikasih soal, bisa nanya juga kan Bang. Hmm. Cuman yang agak dipermasalahkan di sini memang jadwal abang sama kakaknya itu nggak terlalu fleksibel. Jadi memang ada yang seharusnya hari ini pertemuan,
Jadinya dimundurin, dipindahkan harinya. Nanti dalam sekali pertemuan itu jadi dibikin untuk dihitung dalam bentuk 2 atau 3 pertemuan gitu. Nah, pada awalnya sih nggak apa-apa, mungkin kayak ya memang juga sibuk kan gitu. Tapi Mhm. waktu udah mulai semester 2 kan juga Vanessa juga ikut daftar lagi tuh. Mhm. eh untuk satu blok, wah ini lumayan deh, udah deh blok 2-nya lanjut aja lagi. Terus Mhm. mulai terasa ini kok makin lama makin sering dimundurin gitu kan. Jadi kayak ah, udahlah Mhm. nggak usah lagi. Kayaknya juga bisa kok sendiri lebih mampu belajar modal Oke, dari YouTube atau catatan belajar sendiri kan Bang. oke, Terus oke. ini untuk blog Moi ini ya karena memang lebih terkejut lagi jadi Vanessa daftar lagi Bang ke mereka. Nah, Mhm. itu awalnya udah kan itu sebelum mereka selalu ngasih free class H-1 hari pertama blok barunya. Nah, jadi Mhm. itu memang nggak ikut free class-nya, tapi langsung daftar aja karena memang udah pernah. Nah, itu Mhm. grupnya itu sedikit, cuman 3 atau 4 orang, dan itu sampai Mhm. sekarang tuh nggak mulai. Jadi begitu udah 1 minggu lewat, Vanessa chat abangnya gitu kan, izin bang, ini lesnya kapan dimulai ya? Karena kan memang uangnya udah ditransfer, nggak bisa di-refund juga. Jadi kan jadi concern bang, ini kayak memang, waduh Mhm. uangnya dibalikin nggak? Kan nggak mulai-mulai lesnya. Mhm. Dan itu abangnya bilang, nanti kalau udah 20 orang, mesnya kita mulai ya, Dek. Terus kayak, walah gimana ini? Udah masuk, ini udah minggu ketiga, Bang. Dan Iya. itu anggotanya juga nggak ada bertambah dan uangnya masih dipegang sama mereka. Jadi ya Oh, tinggal nunggu kepastian aja deh. Rasanya kayak nggak mau lagi deh untuk les di sana sama mereka. oke, oke, oke. Jadi concernnya di sana lebih ke tidak pastian ya. Iya, Bang. Oke, oke. Jadi kemarin agak cemas nggak? Ini kelas nggak mulai-mulai juga. Ih, cemas juga, Bang. 300.000, Bang. Lumayan itu uangnya. Oke, oke, oke. Ya baiklah. Mohon maaf ya adik-adik yang merasa mungkin ini agak termundur-mundur-mundur. Cuma abang coba untuk ini ya kejarin semuanya. Kalau adik-adik bersedia, kita les setiap hari ya. Tinggal kasih aja slide-slide-nya, kirim aja. Karena abang agak kesulitan untuk buka e-learning yang baru dan ngedownload bahannya. Dan bahan itu harus yang terupdate karena pasti soal ujian itu diambil dari situ gitu loh. Nah, jadi kalau adik-adik tuh ada ngirim bahan di WA itu jauh lebih baik sih menurut abang karena jelas memang kalian yang kirim dan jelas itu yang kalian ada kesulitan dan jelas juga memang itu yang mau dibahas gitu loh. Oke deh kalau gitu. Untuk soal tadi abang udah terima, soalnya udah bermacam-macam ya. Nanti abang coba kerjakan, abang baca dulu, kemudian nanti kita bikin satu sesi khusus untuk bahas soal sendiri gitu ya. Oke, abang harap adik-adik nanti juga lebih aktif di grup ya, supaya nampak lebih hidup. Banyak aja tanya. Kalian nggak tahu sedikit, tanya terus, tanya terus, tanya terus. Itu nggak masalah ya. Jangan sampai berpikir, ya aku banyak kali nanya ya di dalam grup ini gitu ya. Ya memang kalian harus bertanya gitu. Kalau kita tidak bertanya, maka kita nggak tahu-tahu gitu. Itu jadi bertanyalah untuk lebih tahu gitu ya. Kalau misalnya abang nggak tahu pada saat itu jawabannya, Pak, pasti abang bantu cariin gitu ya. Karena walau bagaimanapun ilmu kedokteran ini luas, apalagi ilmu dasarnya itu memang pasti memusingkan. Dan kalian sedang dalam masa transisi dari blok basic ke klinis itu tuh memang agak kaget. Tapi nggak masalah. Eh, pasti kakak-kakak dan abang di Metras ini akan mencoba untuk membantu adik-adik untuk bisa melewati dengan baik ya. Oke, untuk malam ini kita coba dulu ya percobaan untuk pemaparan materinya, yaitu pada basic imunologi ya. Hmm, semoga cocok ya adik-adik sekalian. Jadi sudah boleh dipersiapkan catatannya, boleh didengarkan. Kalau mau santai-santai dulu juga nggak apa-apa, abang juga ini sambil santai-santai aja ya. Nah, ini kita mulai dulu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke adik-adik, jadi di blog ini tuh ada pembahasan tentang basic imunologi ya. Basic imunologi ini memang dari dulu yang memaparkan itu Dr. Anissa dari Departemen Mikrobiologi dan beliau itu menurut Abang sudah cukup baik ya, bahkan sangat baik menjelaskan basic imunologi. Tapi walau bagaimanapun eh,
Namanya belajar, adik-adik sekalian, belajar itu butuh repetisi, butuh pengulangan. Artinya, kalau adik-adik itu sekali mendengar itu nggak nempel di otaknya, itu nggak apa-apa, itu biasa banget. Karena memang harus ada pengulangan dari materi yang sudah dijelaskan untuk bisa kita pahami. Abang pun begitu, nggak selalu abang begitu mendengar satu perkuliahan itu langsung paham apa maksud dosennya. Memang harus dibaca lagi, lihat referensi lain lagi, atau kadang-kadang minta teman-teman yang lebih paham untuk menjelaskan ulang kira-kira maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik kaget nih, bingung, oh saya nggak ngerti-ngerti nih apa yang dibilang dosennya tadi. Catatannya pun nggak tahu juga apa yang mau dicatat gara-gara nggak ngerti. Itu nggak masalah ya. Memang normal begitu. Namanya proses pembelajaran itu selalu dimulai dari yang tidak tahu, perlahan mulai paham, makin lama makin paham, dan ujung-ujungnya jadi paham gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati, nggak masalah. Dan itulah gunanya kita untuk saling membantu ya untuk belajar itu. Oke, jadi imunologi ya. Imunologi ini belajar tentang sistem imun ya. Seperti yang sudah dijelaskan pastinya, sistem imun kita itu eh, berfungsi untuk melawan ancaman patogen. Patogen itu apa? Agen Halo Dek, Abang hilang sebentar tadi ya? Oke, ini suaranya dengar? Oke, sip. Ya, jadi bakteri-bakteri mikroba atau makhluk hidup yang bisa menyebabkan sakit itu banyak, pada bakteri, virus, jamur, protozoa, kemudian ada parasit. Parasit ini macam-macam ya, bisa cacing, bisa kutu, dan seterusnya. Jadi, imunologi ini akan membahas bagaimana caranya tubuh kita ini melawan patogen-patogen ini, gitu ya. Jadi pada slide ini dia ngasih tahu bahwa learning objective. Apa tuh? Apa yang akan dicapai dari satu slide ini? Ini untuk menjelaskan apa sih itu imunologi, kemudian apa sih itu antigen dan imunogen. Ini pasti biasanya ditanya nih, masuk dalam opsi itu. Ada nanti jenis-jenis soalnya tuh yang akan menanyakan definisi-definisi. Kemudian imun sistem itu terdiri atas apa saja. Nah, jadi slide ini tuh akan membahas ini, ya. Nah, jadi kita bahas ya per slide ya. What is immunology? Apa sih imunologi itu? Imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun, jelas ya. Imun itu apa? Imun itu adalah memproteksi melawan infeksi. Infeksi itu apa, adik-adik? Infeksi itu adalah masuknya eh, patogen-patogen tadi ke dalam tubuh kita. Nah, nanti adik-adik itu akan mulai ketemu dengan terminologi-terminologi yang hubungannya dengan imunologi seperti infeksi, kolonisasi, inkubasi. Nah, itu suka ditanya untuk definisi-definisi begitu. Nah, jadi secara kalimat apa sih itu imunologi? Imunologi itu adalah fungsi fisiologis dari sistem imun kita yang mempertahankan tubuh kita terhadap mikroba-mikroba yang sifatnya infeksius.
Nah, tapi di sini dia kasih tahu juga bahwa non-infectious foreign substances can elicit immune responses. Apa tuh? Artinya benda mati pun ya, benda mati yang sifatnya non-infeksius bisa menimbulkan reaksi imun juga rupanya. Jadi reaksi imun ya, ini Abang khusus ini ya, reaksi imun bisa muncul akibat benda yang hidup, bisa juga gara-gara benda yang mati. Contohnya apa? Reaksi alergi ya. Reaksi alergi itu kan alergi terhadap benda mati ya. Terhadap misalnya dia alergi udang gitu kan ya. Udangnya kan dimakan, udah mati ya. Jadi protein-protein udangnya itu yang bikin alergi. Kemudian misalnya dia kena partikel seperti debu, asap, itu juga bisa menimbulkan reaksi imun ya. Atau dia tersentuh getah dari pohon jadi gatal-gatal badannya, itu juga reaksi imun. Hanya saja itu reaksi imun yang muncul akibat eh, benda mati. Nah, jadi biasanya kalau kayak gitu ceritanya, bendanya itu akan kita namakan, kalau misalnya benda hidup seperti makhluk hidup seperti bakteri, virus, jamur, kita sebut sebagai patogen. Tapi kalau benda mati yang menimbulkan seperti itu kita namakan imunogen. Atau lebih spesifiknya lagi itu alergen. Kalau dia menimbulkan reaksinya alergi, alergen jadinya gitu ya. Oke, kenapa sih imunologi itu penting? Nah, imunologi itu penting kenapa? Di sini dituliskan biar kita tahu gimana cara tubuh itu mempertahankan diri terhadap infeksi. Nah, mempertahankan diri terhadap infeksi itu juga memunculkan ide tentang vaksin. Jadi sebelum orangnya sakit juga udah bisa kita bikin kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, ini secara gamblangnya kita ngomong aja tentang vaksin. Misalnya vaksin anak itu ya. Vaksin anak itu macam-macam kayak vaksin campak, vaksin BCG, vaksin hepatitis, vaksin macam-macam lah, HPV seterusnya. Kemudian untuk yang sekarang yang lagi hot ya jelas ini vaksin-vaksin COVID gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan sama kita. Nanti untuk adik-adik yang cikal bakal menjadi dokter, gimana sih kok bisa dibikin vaksin? Apa isinya vaksin? Kenapa menyuntikkan vaksin atau meminum vaksin itu menimbulkan kekebalan terhadap tubuh kita terhadap infeksi dan seterusnya? Nanti akan kita pelajari ya. Ini sebenarnya ilmu yang menyenangkan ya. Karena itu membuat kita bisa paham bermacam hal yang terjadi di sekitar kita sekarang ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat ini nih terjadinya transplantasi imunitas. Kita bisa buat orang lain itu jadi imun supaya tubuh kita itu bisa tahu mana yang diri kita sama yang bukan diri kita. Oke? Nah, ini satu konsep yang penting ya adik-adik sekalian. Pengenalan, kenal apakah tubuh kenal yang mana dirinya sama yang bukan dirinya. Oke, kenapa ini penting adik-adik sekalian? Kalau tubuh kenal dengan dirinya, artinya ini tidak akan ada reaksi imun, tidak akan ada. Tapi kalau ini bukan dirinya, maka reaksi imun muncul. Sampai sini paham ya? Jadi tubuh kita itu tahu kalau misalnya ada bakteri masuk, dia tahu ini bukan diri saya, maka reaksi imunnya datang, ya, polisinya tuh datang untuk menangani mana yang bukan dirinya itu. Sama kayak kita punya rumah, kita tahu anggota di rumah kita itu siapa. Ada bapak, ada ibu, ada kakak kita, ada adik kita, ada asisten rumah tangga kita dan seterusnya. Tapi begitu tiba-tiba ada bapak-bapak yang entah siapa masuk, kita langsung tahu kan ini siapa gitu kan. Nah, begitu kita berpikir, oh ini bukan orang rumah kita. Kita pasti berpikir, ini mengancam diri kita. Dia bisa aja ngerampok, bisa aja melakukan hal-hal pidana, dan seterusnya. Makanya kita lakukan apa? Ya kita panggil polisi. Nah, polisi itulah sistem imun itu, atau keamanan, atau satpam, atau apapun itu. Maka penting bagi tubuh kita untuk tahu yang mana diri kita, dan mana yang bukan termasuk daripada diri kita. Nah, masalah muncul, kapan dek? Ketika tubuh kita itu nggak kenal sama diri kita sendiri. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Maka nanti muncullah istilah yang namanya autoimun.
imun, yaitu reaksi imun terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Maka muncullah penyakit-penyakit autoimun, ya. Nah, inilah konsep yang adik-adik juga mesti tahu. Tubuh kita harus kenal mana yang termasuk dirinya dan mana yang bukan dirinya. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut ke sini. Kita di slide ini muncul nih dua istilah, ada antigen sama imunogen. Ya, ini suka ditanya, jadi perhatikan baik-baik. Apa sih bedanya antigen dan imunogen? Di sini ditulis, foreign substances that induce specific immune responses are or recognized by lymphocytes or antibodies are called antigens. Oke, jadi gini, benda asing yang menimbulkan, nih industri menimbulkan ya, menimbulkan imun respon atau dikenali oleh limfosit atau antibodi disebut sebagai antigen. Ya. Jadi katakanlah ini badan kita nih, tubuh kita nih. Datang nih benda asing. Apa saja ya benda asing nih? Abang tulis BA ya. Benda asing datang ke sini, ke tubuh. Kemudian reaksi imunnya muncul. Ini kita sebut sebagai bendanya ini apa? Di sini dibilang sebagai sebuah antigen. Oke. Nah, kalau misalnya imunogen itu adalah molekul yang muncul yang menimbulkan respon imun. Oke. Tapi kalau antigen, dia molekul juga yang menempel terhadap produk yang akan menimbulkan respon imun. Oke, jadi beda ya. Yang satu molekul, kemudian muncul respon imun. Kalau antigen ini adalah molekul. Yang terjadi apa? Menempel pada produk respon imun. Oke, jadi nanti kalaulah misalnya muncul soal, adik-adik tuh baca baik-baik. Kalau dibilangnya apa, benda asing yang menimbulkan respon imun, responnya aja nih, maka itu adalah sebuah imunogen. Tapi kalau misalnya dia benda asing yang mengakibatkan dia menempel sama produk oleh respon imun tadi, maka kita sebut sebagai antigen. Contoh produknya apa? Contoh produknya itu adalah antibodi, ya. Makanya nanti adik-adik ketemu apa? Kompleks antibodi sama antigen. Oke? Antibodi dan antigen ini akan menempel satu sama lainnya dan menimbulkan reaksi imun. Jadi maksudnya apa imunogen sama antigen ini? Imunogen itu sifatnya lebih luas ya, sedangkan antigen itu lebih spesifik. Oke, untuk sampai sini ngerti nggak kira-kira? Kalau nggak ngerti bilang ya. Bisa? Bisa, Bang. Oke, sip, mantap. Lanjut ya. Nah, kemudian setelah ketemu yang namanya imunogen sama alergen, muncul pula ini hapten. Apalagi hapten ini kan. Nah, kalau hapten ini adik-adik sekalian, ini adalah molekulnya kecil. Sehingga kalau dia cuma, kalau kayak tadi gini, maksud apa gini, kalau ada molekul, ini antigen, nempel sama antibodi. Antigennya cuma satu, tapi gede. Muncul reaksi. Maka ini namanya antigen ya, udah jelas ya. Jadi barangnya besar, cuma satu aja cukup untuk menimbulkan reaksi. Tapi kalau hapten, dia nggak bisa cuma satu. Dia banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6-6-nya ini harus nempel dulu, baru dia menimbulkan reaksi imun. Oke, jadi intinya apa? Hapten ini adalah molekul yang kecil, yang kalau cuma nempel satu, itu nggak memunculkan reaksi imun. Tapi kalau misalnya dia nempelnya banyak, berkonjugasi, barulah dia menstimulasi terjadinya reaksi imun. Gitu ya. Jelas kira-kira imunogen, antigen, dan hapten ini, Dek?
Jelas ya? Apa rasa jelas lah ya? Oke, ini intinya di satu ukuran, kedua jumlahnya. Oke, jadi kalau misalnya kita bikin tabel nih, satu antigen, satu hapten, ya. Kita bikin tabel. Ukuran antigen besar, hapten kecil, jumlah untuk memunculkan reaksi satu, kalau hapten banyak. Nah, gini aja dia intinya. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut. Udah muncul tuh mana antigen, mana imunogen, mana hapten. Sekarang muncul pula antibodi, sitokin, sama kemokin. Ya, kita bahas lagi satu-satu. Kalau ceritanya antibodi, antibodi itu adalah produk dari imunitas sel yang dinamakan limfosit, yang sangat-sangat spesifik dan unik terhadap satu antigen. Jadi intinya apa? Antibodi itu diproduksi oleh limfosit, ya. Limfosit produksi antibodi. Oke, yang sifatnya adalah spesifik. Maksudnya apa nih? Contoh, ada adik-adik nih, anak-anak terinfeksi virus campak. Oke, jadi contohnya ada anak ya terinfeksi campak. Yang terjadi adalah limfosit mengenal virus itu. Kemudian, katakanlah virusnya virus campak ya, jadi bang tulis virus C di sini. Yang terjadi apa? Limfosit produksi antibodi dari virus C. Oke, sehingga nanti begitu antigen virus C datang, dia akan langsung berikatan dengan antibodi virus C, sehingga memunculkan reaksi imun. Oke, sampai sini jelas ya? Jadi, tubuh itu udah kenal duluan nanti, karena dia sudah punya pengalaman dari sakitnya yang sebelumnya. Nah, proses ini juga adalah proses yang mendasari kenapa bisa muncul vaksin. Ya, pembahasan tentang vaksin udah di kuliah deh. Sudah belum? Ada di-mention ya, tapi nggak dijelaskan secara detail. Oke, kurang ingat, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah sitokin. Sitokin ini apa? Sitokin ini adalah protein yang fungsi dan strukturnya itu macam-macam, yang meregulasikan dan mengkoordinasikan aktivitas sel. Ya, jadi intinya apa? Sitokin itu adalah protein pengatur aktivitas sel, baik dari imunitas yang adaptif ataupun innate. Nah, adaptif sama innate udah dipelajari. Ya, Bang. Oke, udah ya. Nantilah kita bahas lagi ya. Pokoknya itu intinya sitokin adalah protein yang mengatur aktivitas sel. Kalau kemokin, ini yang hubungannya dengan movement dan cell migration. Jadi dia protein juga, tapi hubungannya apa? Contohnya gini deh, gimana bilangnya? Katakanlah ini ada badan ya. Ini ada badan. Terjadi ini nih, ketusuk nih tangannya. Ketusuk. Ini pisau ya ceritanya ya. Kemudian keluarlah darah. Nah, tusukannya itu rupanya di pisaunya itu ada bakterinya. Oke. Nah, bakterinya ini kan di tangan. Katakanlah rupanya eh, sel-sel imunnya itu di dada gitu ya. Ini cuma ini aja ya. Ini cuma pengandaian aja ya. Di dada gitu kan. Nah, gimana caranya sel-sel imun yang ada di sini itu tahu dia harus pergi ke tangan.
Maka muncullah kemokin ini ya, kemokin ini yang biru. Muncullah kemokin itu di sini, tik 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 tik. Nah, sel-sel yang hitam-hitam ini, sel-sel imun itu jadinya tahu, oh rupanya terjadi suatu infeksi nih di bagian tangan. Taunya dari mana? Adanya kemokin. Jadi, karena dia tahu lokasinya di situ, dia sendlock nih. Maka dia bermigrasi. Gitu loh. Jadi intinya apa? Protein yang ngasih sinyal ke sistem imun, ngasih tahu lokasinya itu di mana, itu adalah kemokin. Ya, jelas ya? Jadi udah tahu bedanya antibodi, sitokin, sama kemokin. Oke, lanjut. Kita ke organ-organ dari sistem imun. Nah, sistem imun itu hubungannya erat dengan sistem limfatik. Sistem limfatik itu sering disebut sebagai sistem kelenjar getah bening ya. Nah, kelenjar getah bening ini terdiri atas limfonodus nih. Oke. Dan kenapa namanya kelenjar getah bening? Karena memang warnanya bening ya. Nah, itu macam-macam. Nah, ini pada dasarnya terbagi atas dua ya. Limfonodusnya sama saluran limfatiknya. Jadi kalau adik-adik lihat tuh di sini, ini ada yang bentuknya titik-titik nih ya, bulat-bulat. Ini adalah limfonodus. Tapi yang menghubungkan antara satu bulat sama lainnya itu dinamakan dengan saluran limfatik. Nah, disinilah nanti sistem-sistem imun itu diregulasikan baik dari dalam sistem limfatik itu sendiri atau bermigrasi keluar sistem limfatiknya. Ya, jadi disinilah dia terjadi. Nah, ketika adik-adik nanti menemukan, oh ada pasien itu infeksinya di bagian leher tuh, misalnya amandel, batuk-batuk, nyeri menelan, amandel lah membesar kan. Tapi adik-adik lihat rupanya, oh lehernya itu yang bagian luar itu juga ikut membesar. Maka ditemukan yang namanya kelenjar getah bening atau KGB yang membesar. Itu artinya adalah sistem imunnya pada daerah itu lagi bereaksi. Jadi sebagai contoh nih, apabila terjadi infeksi pada bagian usus nih usus ya, infeksi usus, maka sistem limfatik yang bekerja yang mana? Ini yang daerah-daerah usus ini. Nih ya. Kemudian misalnya dia terinfeksi pada bagian mulut. Nih, di mulutnya. Entah dia sakit gigi, atau dia batuk-batuk, atau ada infeksi lainnya ya. Maka sistem kelenjar getah bening yang lagi aktif di mana? Bagian-bagian sini, dekat sini. Atau misalnya dia ada ini nih, apa namanya itu? Ibu-ibu menyusui. Rupanya pas menyusui ini entah luka atau apa payudaranya, kemudian infeksi. Maka yang muncul limfonodusnya atau pembesaran kelenjar getah beningnya di mana? Ya pada bagian daerah-daerah ini sama bagian ketiak gitu ya. Sehingga apa adik-adik ini maksudnya? Pembesaran kelenjar getah bening itu adalah tanda pada daerah sekitar situ adalah terjadi sebuah infeksi gitu ya. Nah, tapi ketika dia membesar tanpa ada sesuatu di dalamnya, bisa jadi itu sebuah keganasan. Makanya nanti muncul kanker kelenjar getah bening dan seterusnya. Tapi itu nggak kita bahas sekarang, itu hanya untuk cukup tahu aja ya. Oke, itulah sistem limfatik kita. Semuanya diregulasikan di situ. Nah, tapi di sini sebenarnya macam-macam lagi. Salah satunya itu adalah di spleen ini ya. Spleen atau lien. Kemudian limfonodus-limfonodusnya ini macam-macam nih, di mana-mana. Jadi limfonodus itu tersebar di seluruh tubuh kita. Oke. Nah, semua sel dari sistem imun itu mulainya diproduksi di bone marrow. Kalian sudah masuk blok ini, blok hematoimuno, belum lah ya? Belum, Belum, Bang. Bang. Oke, sip. Nah, jadi ini untuk kasih tahu juga bahwa seluruh komponen darah adik-adik sekalian itu diproduksi di sumsum tulang, ya. Jadi ini ada tulang, ini ada bagian kerasnya, di dalamnya ada bagian yang bolong-bolong nih. Nah, di bagian yang bolong-bolongnya itu, disitulah ada sumsum tulang ya, atau bone marrow-nya. Nah, disitulah nanti diproduksi sel-sel ini. Mulai dari stem cell, pasti pernah dengar stem cell ya. Stem cell itu cikal bakal daripada sel yang akan lebih spesifik nantinya, yang nanti akan berdiferensiasi menjadi, nih ada red blood cell, ada sel darah putih, ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, ya, sama platelet. Sel darah merah kalian pasti udah tahu, oh ini membawa oksigen. Nah, sel darah putih ini macam-macam.
Dari bentuknya aja tuh macam-macam ya. Nah, sel darah putih ini nanti ada granulosit, ada limfosit, ada neutrofil, dan seterusnya. Nah, yang ingin kita bicarakan itu adalah secara spesifik yang white blood cell ini. Ya, white blood cell ini yang hubungannya dengan sistem imun ya. Nah, prosesnya apa namanya? Namanya adalah hematopoiesis. Jadi kalau misalnya ditanya, sel-sel darah putih diproduksi di mana? Di sumsum tulang. Nama prosesnya apa? Hematopoiesis. Perubahan dari stem cell menjadi sel darah putih itu apa namanya? Ini adalah diferensiasi. Oke, bisa ya? Oke. Nah, selama terjadi suatu hematopoiesis, dia akan berdiferensiasi seperti yang Mama bilang tadi, yang stem cell tadi akan berdiferensiasi menjadi sel yang matur atau menjadi prekursor sel yang lainnya. Nah, jadi intinya apa? Sel sumsum tulang itu memproduksi sel beta, kemudian NK sel ya. Kemudian granulosit, kemudian timosit. Nah, yang ini pelajarannya nanti di hematoimunologi ya, di HIM. Yang dipelajari di sini yang 4 ini. Sel beta, NK sel, granulosit, dan imatur timosit. Timosit ini apa? Ini sel yang berhubungan dengan timus ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa proliferasi dan maturasi dari sel prekursor di bone marrow ini distimulasi oleh sitokin. Nah, jadi intinya apa tuh? Jadi sel prekursor atau stem cell ini sama ya. Sel prekursor itu artinya cikal bakal, stem cell gitu juga kurang lebih sama. Ini akan berubah menjadi sel matur ya. Sel matur itu apa? Sel yang sudah dewasa, yang contohnya adalah sel beta ini, sel NK, sel granulosit, dan seterusnya. Nanti kita bahas ini maksudnya apa. Ini nama prosesnya adalah diferensiasi. Dan ini diproses, distimulasi oleh sitokin. Oke, itu. Nah, kemudian muncullah timus. Timus ini apa? Timus ini adalah organ yang di sini nih ya, nampak nih di atas ini. Kalau pada anak-anak itu dekat jantung, tapi kalau udah dewasa itu di bawah dekat tiroid ya, pas di bawah tiroid. Nah, fungsi organ ini apa? Timus ini. Timus fungsinya adalah produksi sel T atau T cell ya. Nah, disinilah terjadi maturasi atau pendewasaan dari sel timus ya. Nah, timus ini secara deskripsi itu adalah bilobus. Artinya ada lobus kanan, ada lobus kirinya ya. Seperti di gambar ini bentuknya kayak gini ya. Yang ini di atas. Mirip-mirip sama si tiroid. Biasanya tidak terpalpasi ya. Jadi kalau adik-adik beraba bagian leher itu tidak terasa kecuali terjadi pembesaran. Nah, dia terbagi atas beberapa bagian atau lobul. Ada septa yang berfibrosanya ini, ada jaringan ikatnya ya, ini fibrosa ini yang putih. Dan setiap lobus itu terdiri atas korteks sama medula. Oke. Korteks ini bagian yang agak gelap, sedangkan medula ini bagian yang terang. Nah, ini hati-hati. Biasanya suka ditanya, cortex contains a dense collection of T lymphocytes compared to medulla. Di sini dibilang apa? Kalau misalnya ditanya, limfosit itu paling banyak di mana ya? Jumlah limfosit, jadinya jumlah limfosit itu lebih banyak di korteks dibandingkan di medula. Ya, jelas ya. Jadi limfosit lebih banyak di korteks daripada medula. Tapi, kalau ceritanya tentang makrofag dan sel dendritik, itu lebih banyak di medula. Oke? Nah, jadi inti daripada slide ini adalah dia akan bertanya nih, di manakah letak sel limfosit? Misal ditanya, maka jawabannya adalah di
cortex. Tapi kalau dia tanya, di manakah dijumpai makrofag dan sel dendritik, maka jawabannya adalah medula. Ya, gitu aja. Cara cara mudah mengingatnya ada, bisa aja. Jadi medula, ya, gimana Bang tulisnya? Oh ini nih. Medula, tulis aja M gede gini. Di medula ada makrofag, ya. Jadi sesuai tuh, huruf depannya M sama M. Limfosit, korteks, ya. Begitulah dia. Oke, lanjut. Limfosit yang ada di timus itu kita namakan sebagai timosit. Ini adalah sel T yang masih belum matur nih, yang nanti akan dimaturkan. Nah, the most immature cells enter the thymus nih. Sel yang paling imatur akan masuk ke timus dan dimaturkan di korteks atau dimatangkan di korteks. Begitu dia matur, maka dia pindah ke medula. Makanya medula nanti contain mostly mature T cells. Oke. Jadi di slide ini dia ngasih tahu apa? T cell itu ada dua, ya. Thymocytes ada dua. Ada yang matur, imatur dulu deh. Imatur dulu, ada yang imatur, sama ada yang matur. Oke. Yang imatur ini akan ke korteks. Disitulah dia dimatangkan, dimaturkan, kemudian dia akan menjadi matur. Setelah dia menjadi matur, disitulah dia bermigrasi ke medula. Sehingga kalau misalnya nanti di soal ditanya, di medula itu ada timosit apa enggak? Ada. Tapi yang mana? Yang matur, ya. Di medula itu isinya yang matur, sedangkan yang di korteks itu isinya yang imatur. Tapi kalau ditanya yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak adalah di korteks. Oke, kemudian kita masuk ke spleen. Tadi kan udah cerita tentang timus. Nah, spleen itu apa? Spleen itu adalah immunologic filter of the blood. Oke, maksudnya apa tuh, Dek? Nah, mungkin adik-adik pernah dengar orang kalau kita minum keluarnya lewat ginjal gitu ya, lewat kencing. Jadi apapun yang kita minum disaring dulu baru keluarnya jadi kencing gitu ya. Spleen ini begitu juga, tapi produknya itu bukan minum tapi darahnya apa aja isinya. Di dalam darah kita itu ada sel beta, ada sel T tadi ya, ada makrofag, ada sel dendritik, ada sel NK dan sel darah merah. Yang apabila menangkap antigen, imunogen, hapten, itu akan dibawa kemana? Dia akan dibawa ke spleen dulu, ya. Jadi begitu dia dibawa ke spleen atau ke lien, disitulah nanti dia akan diproses. Oke, in addition to capturing foreign materials, antigen dari darah, deposits through the spleen. Oke, jadi intinya spleen itu kerjanya adalah tempat di mana antigen-antigen yang sudah tertangkap oleh sel imun kita itu dibawa ke sana dan disaring. Itulah si spleen, ya. Sehingga apa adik-adik sekalian? Kalau misalnya ada pasien yang mengalami infeksi sistemik, ya. Contohnya apa nih? Hepatitis. Contohnya ya, malaria, apalagi DBD, dan lain-lain. Itu misalnya virusnya ditangkap tuh, virus hepatitisnya ditangkap, kemudian plasmodium malaria ditangkap, virus DBD ditangkap, dengginya. Begitu dibawa ke spleen dan diproses, makanya adik-adik akan menemukan pasien ini mengalami pembesaran lien, ya. Splenomegali namanya, kalau misalnya muncul seperti itu. Kenapa? Karena dia lagi diproses di situ, gitu ya. Oke, tapi apakah lien hanya membesar ketika ada infeksi? Enggak juga. Dia bisa membesar karena bermacam hal yang tidak akan kita bahas di sini sekarang. Tapi pada tahap ini, yang penting adik-adik tahu, oh rupanya apa-apa yang ditangkap di dalam tubuh kita itu akan dibawa ke spleen dulu, baru diproses ya, dan itu bisa menyebabkan pembesaran pada lien.
Oke, sama halnya dengan limfonodus tadi. Kalau misalnya ada infeksi di situ, maka nodusnya membesar. Oke, immune response is initiated when the macrophage or dendritic cells present the antigen to the appropriate B or T cells. Oke, nah ini intinya apa? Respon imun muncul atau mulai ketika makrofag atau sel dendritik membawa antigen kepada sel B atau sel T, ya. Jadi makrofag, abang tulis M ya di sini, dan sel dendritik, ini SD abang tulis ya, ini akan menempel dengan antigen, ya. Kemudian ini akan dibawa ke sel B atau sel T, dan ketika dia sudah dibawakan, disinilah muncul reaksi imun, ya. Jadi sel makrofag dan sel dendritik itu sifatnya adalah pembawa antigen yang dibawanya ke kantor pusatnya. Ke siapa? Ke sel B dan sel T itu. Barulah dia diproses dan muncullah reaksi imun. Nah, B cells become activated and produce large amounts of antibody. Oke? Jadi ketika ini antigen sudah dibawa ke sel B kerjanya ngapain? Produksi antibody yang spesifik. Oke, contoh gimana? Nah, ini dengerin baik-baik. Abang ambil contoh anak campak lagi. Jadi ini ada pasien anak, teman-temannya di sekolah pada tiba-tiba campak tuh, kemudian bersentuhan dan atau kontak dengan anak ini, kemudian virusnya masuk ke dalam tubuh anaknya. Oke? Nah, ketika virus masuk ke dalam tubuh anaknya, virus itu sebagai antigen, ya. Nah, karena virus ini sebagai antigen, maka si anak ini di dalamnya ada sel-sel imunnya. Sel imunnya siapa? Sel makrofag sama sel dendritik. Nah, sel makrofag dan sel dendritik itu mengambil virus tersebut, maka terjadilah kompleks makrofag dan sel dendritik dan antigen ini. Nah, ketika makrofag dan sel dendritik mengambil antigen tersebut, dia bawalah ke sel B atau sel beta. Nah, sel beta dikasih tahu, ini nih penyebab masalah nih si virus ini. Maka sel beta, oh iya, kalau gitu kita mesti ngasih tahu sel-sel kita di tubuh ini untuk waspada ketika ada virus-virus yang semacam ini datang, udah mesti waspada duluan. Maka dia produksi apa? Produksi antibody. Oke, jadi ketika muncul pertanyaan, sel B ini fungsinya apa? Fungsinya adalah memproduksi antibody yang sifatnya spesifik. Oke, bisa ya? Kemudian muncullah ini, limfonodus. Nah, limfonodus ini fungsinya adalah sama dengan si lien tadi, sebagai filter imunologis. Ya. Nah, filter imunologis itu sama kayak si lien tadi, artinya kalau dia dibawa ke sana, maka akan terjadi pembesaran di situ, dia akan diproses di sana. Misalnya ditanya, limfonodus isinya apa? Isinya adalah sel T, sel beta, sel dendritik, dan makrofag. Kenapa gitu? Ingat adik-adik sekalian, sistem limfatik tadi ini saluran limfatik ketika dia ketemu sama limfonodus, terjadi apa? Kan tadi ada sel makrofag sama sel dendritik, dia keliling-keliling. Di sini ditungguin sama siapa? Sel T sama sel B, ya. Jadi katakanlah yang tadi terjadi ya, sini ada antigen, ketangkep, dia akan dibawa ke sini, barulah dia diproses ketemu sama sel T sama sel B. Makanya ketika ditanya di dalam limfonodus ini isinya apa ya? Isinya teman-teman kita tadi tuh sel T, sel B, sel dendritik, makrofag, dan antigennya tersebut. Oke, how lymph node works. Di sini dibilang bahwa, ntar ya Bang baca sebentar.
Oke, ini kurang lebih sama yang dengan yang Abang bilang tadi ya. Jadi katakanlah tangan kita itu tertusuk sesuatu. Nah, karena tangan kita tertusuk sesuatu, maka tubuh mengenali ada sesuatu yang bukan diri kita masuk ke dalam diri kita gitu kan. Katakanlah ini sebuah virus. Nah, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, maka sel-sel limfosit tadi dia akan masuk melalui arteri, kemudian dia akan ke bagian ini, bagian yang terkena, yang bagian tusukan tadi, karena dia mesti ke sana. Nah, gimana caranya sel B dan sel T tadi itu datang? Dia datang melalui adanya kemokin yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi setelah ada kemokin, maka sel-sel itu datanglah si dendritik sel tadi dan mengambil antigen-antigennya. Baru dibawa ke sel T dan sel B yang terdapat di limfonodus. Jadi kurang lebih ini sama dengan yang sudah kita bahas tadi ya. Ini gambarnya juga sama. Nah, baru kita cerita tentang sel-sel apa aja yang ada di sistem imun. Nah, jadi sistem imun kita itu banyak sel-selnya. Tadi sudah dijelaskan ada sel makrofag, ada sel NK, ada sel B, ada sel T. Kurang lebih tadi udah Abang bahas sedikit-sedikit tentang masing-masing daripada mereka. Nah, ini salah satu contoh dari gambaran besar makrofag ya. Nah, makrofag ini pada dasarnya fungsinya adalah memakan ya. Dia kayak housekeeping. Jadi kalau misalnya ada sampah-sampah tubuh, dia yang makan, dia yang bersihin. Kalau ada bakteri-bakteri, dia yang makan ya. Jadi makrofag ini fungsinya adalah seperti namanya ya, ya. Makrofag fungsinya makan. Maka ini bisa kita bikin seperti ini. Makrofag fungsinya makan. Nah, dia termasuk kepada sistem imun yang innate. Jadi dia nggak pilih kasih. Apapun yang masuk, apapun yang asing, datanglah dia, makrofag ini. Oke? Nah, tapi selain itu nanti ada macam-macam lagi. Ada limfosit, ya, yang terbagi dua, sel T sama sel B. Ada eosinofil, ada monosit, ada neutrofil, ada basofil, macam-macam ya. Nah, tapi intinya sel ini macam-macam dan fungsinya itu ada masing-masing. Dia diproduksi melalui proses yang namanya hematopoiesis, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan berasal dari sini. Ini ya, hati-hati. Ya, pluripotent stem cell. Oke, pluripotent stem cell itu adalah stem cell yang sifatnya itu bisa menjadi bermacam sel yang spesifik. Nah, ini Abang rasa nggak bakal ditanya sekarang sih, karena ini lebih ke sistem HIM nanti ya, hematoimunologi. Jadi ini nggak usah dipikirin banget. Ini udah dijelaskan juga tadi, mulai dari bone marrow, muncul stem cell yang akan nanti berdiferensiasi, dan dia mulai diferensiasi ketika ada stimulus dari sitokin. Ketika dia sudah diproduksi di bone marrow atau di sumsum tulang, maka dia akan dialirkan melalui pembuluh darah kita. Ini udah jelas ya. Nah, baru kita muncul ke sistem innate sama adaptif ya. Innate immunity ini fungsinya rapid atau cepat ya. Kalau adaptif sistemnya ini adalah slow atau lambat, tapi spesifik. Jadi kurang lebih gini dia. Innate itu sama adaptif. Yang innate ini sifatnya umum. Kalau adaptif sifatnya spesifik. Kalau innate sifatnya itu cepat reaksinya. Kalau adaptif ini sifatnya lambat. Oke, jadi kalau misalnya muncul nih terjadi sesuatu, ada macam-macam, misalnya gini, orang yang pertama kali sakit dan muncul reaksi imun itu yang terjadi adalah innate-nya duluan ya. Ini pertama kali sakit. Tapi kalau adaptif itu biasanya sifatnya ulangan ya. Jadi ini biasanya akut. Kalau adaptif itu sifatnya ulangan. Maksudnya ulangan gimana? Biasanya hubungannya sama kayak virus. Sudah pernah kena sekali, biasanya nggak kena lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya imunitas terhadap infeksi tersebut ya. Nah, yang mesti kita lihat di sini apa adik-adik sekalian? Yang mesti kita lihat adalah
jenis selnya, ya. Biasanya cara gampangnya tuh gini, di adaptif imunitas ini ada sel beta, ada sel T, sama antibodi. Ini semuanya bagian daripada adaptif ya. Nah, sel T ini nanti dibagi dua. Ada CD4 sama CD8 ya. Jadi sel beta dan sel T, kemudian sel B kan memproduksi apa tadi? Antibodi kan? Ini semuanya bagian daripada adaptif. Sisanya manapun itu adalah inert ya. Jadi jelas ya, kalau misalnya ditanya sel B termasuk kepada sistem apa? Sistem imunitas yang mana? Maka adaptif. Sel T masuk mana? Adaptif. Antibodinya termasuk mana? Adaptif juga. Kenapa? Karena antibodi diproduksi oleh sel beta. Maka sisanya, mau itu sel mas, granulosit, eosinofil, neutrofil, sisanya pasti yang inert. Jadi bagaimana cara menghafal yang mana inert, mana adaptif? Kalian hafal saja mana yang adaptif, maka sisanya adalah inert. Sampai situ bisa ya? Nah, di sini dibilang apa? Sel yang belum maturnya. Jadi naif sama imatur itu sama deh ya. Naif itu artinya belum dewasa ya. Jadi kalau anak-anak tuh naif biasanya. Begitu juga dengan sel. Sel yang belum dewasa itu kita sebut sebagai sel imatur atau naif. Dia akan aktif ketika dia diaktifkan oleh suatu reaksi. Contohnya apa? Helper T ini akan muncul berdiferensiasi ketika dia ada ketemu dengan antigen. Ya. B limfosit juga akan ketemu antigen dulu, baru dia mengalami diferensiasi menjadi sel yang memproduksi antibodi. Oke? Nah, kemudian kita ketemu sama sel yang fagosit. Nah, fagosit ini, kalau abang nggak salah, ini adalah versi lain daripada makrofag ya. Jadi, makrofag itu sama dengan fagosit. Bedanya apa? Bedanya adalah lokasi. Oke, nanti ini boleh adik-adik koreksi lagi. Kalau nggak salah fagosit itu ketika lokasinya udah spesifik. Jadi dia sudah keluar dari darah. Sedangkan makrofag itu masih di darah. Kalau nggak salah abang tuh gitu. Kenapa gitu? Jadi makrofag itu dia kan awalnya di darah tuh, pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu kan satu badan itu pembuluh darah lah semua isinya kan. Kalau misalnya di dalam situ maka namanya adalah makrofag. Nah, katakanlah rupanya ujung jari adik-adik itu tertusuk ya. Misalnya ini ujung jarinya nih, ini kuku. Nah, di sini ketusuk nih. Nah, maka supaya bisa dia si makrofag ini pindah ke lokasi yang luka tadi, dia harus keluar dari pembuluh darah. Oke. Nah, keluarnya dia dari pembuluh darah karena ada proses migrasi, maka itu dibantu oleh yang namanya kemokin. Udah jelas ya? Tadi kan proses perpindahannya itu adalah kemotaksi. Nah, proses pindahnya itu menyebabkan dia berubah menjadi sel yang namanya adalah fagosit. Oke, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencerna dan merusak mikroba dan membersihkan jaringan-jaringan yang rusak ya. Jadi fagosit itu fungsinya adalah mencerna mikroba, kemudian bersih-bersih. Oke, itulah kenapa adik-adik nanti kadang-kadang lihat, oh ada kulit-kulitnya yang lama-lama ngelupas, kemudian copot sendiri dan bersih sendiri. Itu adalah kerjaan dari fagosit ya. Oke, untuk proses ini ada yang mau ditanya? Jelas nggak? Kemokin, kemotaksi, fagosit, ini jelas ya? Nah, proses daripada fagosit yang memakan tadi atau mencerna tadi, ingesti tadi, itu kita namakan sebagai fagositosis. Bagaimana sih proses daripada fagositosis? Sesuai gambar ini. Jadi katakanlah yang bulat lonjong ini adalah mikroba, dia masuk ke dalam fagosit,
Jadi fagosit itu akan mengingesti atau menelan si mikroba tersebut, kemudian muncullah fagosom, ya. Ini lingkaran ini, selubung. Nah, selubung ini kita namakan sebagai fagosom. Nah, fagosom ini nanti akan diisi oleh lisosom. Lisosom ini apa? Lisosom ini adalah zat yang sifatnya mencerna, ya. Enzim pencerna, ya, di sini ya. Enzim pencernaan. Nah, lisosom ini akan menempel ke si mikroba tersebut dan menyebabkan si mikrobanya jadi mati, ya. Gitu deh, jelas ya. Jadi, eh, makrofag di dalam pembuluh darah akan pindah ke lokasi luka, kemudian di situ dia pindah, itu namanya kemotaksi. Proses kemotaksi tadi dibantu oleh kemokin, kemudian dia berubah menjadi sel yang namanya adalah fagosit. Fagosit ini fungsinya mencerna mikroba dan bersih-bersih sel yang udah mati. Kemudian proses fagosit memakan tadi itu namanya fagositosis. Fagositosis itu prosesnya adalah memasukkan mikroba tadi ke dalam sel yang namanya adalah ingesti. Kemudian sel itu akan dimasukkan ke dalam sebuah vesikel atau selubung namanya fagosom. Kemudian fagosom ini akan diisi oleh enzim pencernaan yang namanya lisosom. Kemudian disitulah terjadi pencernaan. Itu fagosit, ya. Kemudian ada neutrofil. Neutrofil ini termasuk kepada PMN atau polimorfonuklear leukosit. Oke. Jadi leukosit ini nanti ada selnya yang namanya adalah PMN. Yang di dalamnya adalah beberapa sel, yang salah satunya adalah neutrofil. Oke. Nah, ini adalah yang paling banyak. Jadi ketika kita periksa darah nanti neutrofil yang mengalami peningkatan, di situ kita tahu, oh ini terjadi sebuah suatu infeksi neutrofil. Oke, makrofag juga tadi udah dijelasinnya. Oke, ini sama juga kayak yang tadi. Fagosit, makrofag sama ya. Oke, ini abang baca sebentar. Oke, nah di sini dituliskan apa? Jadi ketika terjadi sebuah luka, katakanlah luka ya, di jari, kayak yang tadi juga, kan makrofag datang tuh. Makrofag akan mengeluarkan sitokin. Supaya apa? Supaya sel-sel lain seperti monosit sama leukosit itu datang ke daerah yang infeksi tadi dan mengajak. Intinya gini, dia ngajak ya. Sama kayak ini, kecelakaan di pinggir jalan. Kalian misalnya di jalan lintas, di pinggir jalan tuh ada sesuatu, ada kecelakaan, bro, tabrakan. Kemudian biasanya ada bapak-bapak tuh, woi tolong, 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 tolong. Nah, siapa yang tolong, tolong, tolong ini? Siapa yang bapak-bapak ini? Itu adalah si makrofagnya. Nah, orang-orang yang datang untuk ikut nolong, itu siapa? Monosit sama leukosit. Oke? Jadi intinya apa? Makrofag itu akan memanggil sel-sel darah putih lain untuk ikut membantu di daerah yang terjadi kerusakan tadi. Dengan mengeluarkan sitokin, itu intinya. Oke, oke. Kemudian di sini muncul APC. Adik-adik ada yang tahu APC ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau udah mulai ngantuk? Lupa, Bang. Oke, nggak apa-apa. APG adalah antigen presenting cell. Nah, sambil nge-review sedikit. Jadi antigen presenting cell adalah sel yang membawa antigen. Masih ingat nggak sel-sel yang membawa antigen tadi apa aja? Ada dua. Satu ini, satu ini. Makrofag sama dendritic cell ya. Oke, sip. Jelas ya? Jadi jangan bingung lagi kalau misalnya ditanya, di bawah ini termasuk APC. Apa aja nanti dimunculkan. Kalian pilihlah makrofag sama sel dendritik. Jadi udah jelas ya, APC itu adalah antigen presenting cell. Apa tuh antigen presenting cell? Sel yang membawa antigen, yang nangkep antigen tadi ya, jelas ya. Oke, makrofag mempromosikan repair of damaged tissues by stimulating new blood vessels. Oke,
Di sini makrofag juga, misalnya tadi luka, kita balik ke Abang suka pakai contoh soalnya ya. Jadi luka nih, ketusuk tadi kan jarinya, pembuluh darahnya rusak kan, rusak. Maka untuk memperbaikinya gimana? Makrofag tadi menstimulasi munculnya pembuluh darah baru yang kita namakan sebagai angiogenesis ya. Ini adalah pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian dia juga menimbulkan proses sintesis dari kolagen rich extracellular matrix atau fibrosis atau pembentukan jaringan parut ya. Nah, nanti ini dibahas yang kedua-duanya ini di imunologi 3 sama imunologi 4. Yang kayaknya nggak cukup untuk hari ini karena hari ini kita baru pengenalan ya. Oke, sekarang di sini dia mau nge-review nih. Dari mana makrofag datang? Makrofag datang dari hematopoietic stem cell yang terdapat pada mana? Di bone marrow tadi ya. Di sini juga hematopoietic stem cell. Intinya tuh sama. Oke, nanti dia akan berdiferensiasi yang ujung-ujungnya menjadi makrofag. Oke, kemudian kita masuk ke granulosit ya. Nah, granulosit ini adik-adik sekalian, ini isinya adalah basofil, eosinofil, neutrofil, dan sel mas. Jadi ada 4 ya. Bisa ditulis di sini granulosit 1, 2, 3, 4. Ada basofil, neutrofil, eosinofil, sama sel mas. Nah, ini cara ngafalnya bisa macam-macam ya. Biasanya sih abang suka pakai inisial. Jadi misalnya Bimen. Udah jelas kan basofil, mas, eosinofil, neutrofil gitu kan. Atau Benem. Terserah adik-adik lah mau ngafalnya gimana. Yang jelas kalau sudah muncul granulosit, maka hafalkanlah 4 sel ini. Nah, kenapa namanya granulosit? Karena ada granulnya. Granul itu apa? Titik-titik ini ya. Oke. Jadi sel yang ada granulnya kita namakan sebagai granulosit. Fungsinya apa? Ada 2 fungsi granulosit ini ya. Fungsi granulosit, 1 untuk reaksi alergi, yang kedua untuk melawan cacing. Oke, fungsinya cuma 2. 1 untuk reaksi alergi, kedua untuk cacing. Oke, jelas ya. Jadi misalnya muncul pertanyaan, ketika terjadi infeksi cacing, maka sel apakah yang berkontribusi terhadap melawan atau perlawanan bertahan terhadap infeksi tersebut? Maka itu adalah sel-sel granulosit. Atau misalnya muncul sel-sel, misalnya sel mas, kemudian ada sel dendritik, kemudian ada sel makrofag. Oh, kita tahu yang termasuk kepada granulosit yang B-men ini kan. Maka harusnya yang sel mas gitu ya. Bukan sel T, bukan sel B, bukan yang lain-lain. Jelas ya? Jadi kalau pertanyaan, intinya granulosit itu buat alergi dan cacing. Oke, ini ada basofil. Basofil ini warnanya biru. Dan ini yang paling sedikit jumlahnya. Dan ini hanya meningkat ketika dia terjadi suatu reaksi alergi ya. Dia sangat mirip dengan sel mas. Oke, intinya basofil itu biasanya tidak ada di jaringan ya. Dia hanya muncul ketika terjadi sebuah peradangan. Oke, jadi basofil itu warna biru dan bentuknya ada titik-titiknya banyak. Eosinofil ini jumlah paling banyak ya. Jumlahnya banyak. Ketika terjadi sebuah reaksi pada infeksi cacing. Nah, eosinofil ini, kenapa dia sangat spesifik terhadap cacing? Karena dia punya enzim yang bisa merusak dinding sel daripada parasit. Oke, sifatnya tuh asid atau asap. Jadi misalnya ada cacing nih, tubuh kita tahu ada cacing, maka si sel eosinofil ini akan meningkat, kemudian ini granul-granulnya ini akan keluar, nempel di dinding-dinding sel si cacing dan merusak si cacing itu, jadi cacingnya tercerna. Oke,
Jadi kalau misalnya muncul pertanyaan, eh, sel apakah yang aktif ketika terjadi infeksi cacing? Maka jawabannya adalah eosinofil. Jelas ya? Ataupun nanti kalian masuk blok klinis, pasien mencret-mencret segala macam, kalian periksa darahnya, rupanya terjadi peningkatan eosinofil, maka itu spesifik terhadap cacing. Kemudian ada sel mas. Sel mas ini fungsinya hubungannya dengan histamin ya, dan IgE atau imunoglobulin E. Ini spesifik terhadap alergi. Jadi kalau ditanya, sel apa yang aktif ketika pasien bersin-bersin, ingusan, gatal-gatal, itu adalah sel mas. Kenapa sel mas? Karena dia mengeluarkan histamin. Oke, makanya nanti obatnya itu antihistamin ketika alergi ya. Jadi sel mas ini hubungannya erat dengan histamin, IgE, dan reaksi alergi. Kemudian ada limfosit. Nah, limfosit ini terbagi dua. Ada sel T, limfosit T, atau sel B, limfosit B, yang hubungannya dengan sistem imun adaptif. Oke, jelas ya? Yang sifatnya adalah spesifik. Oke? Nah, ini kita akan bahas, tapi nanti aja ya, ini panjang soalnya. Tapi intinya apa? Di sini adik-adik lihat, ada sel T, ada sel B, sel T-nya ada sel T helper, ada yang sitotoksik. Nah, apa sih yang terjadi di sini? Adik-adik lihat, ini ada sel B nih, sel B. Yang bentuknya kayak huruf Y, ini adalah antibody. Rupanya ada mikroba nih. Mikrobanya nempel ke antibody yang bertempelan dengan sel limfosit B. Yang terjadi apa? Sel limfosit B, karena dia ditempelin sama mikroba ini yang spesifik, dia akan memproduksi antibody lagi yang banyak. Oke? Supaya apa? Antibody yang banyak ini akan nempel ke sel T nantinya, ya. Nah, sel B ini akan berubah menjadi sel plasma ketika dia sudah teraktivasi. Nah, sel T yang sudah ditempelin sama antibody yang sudah diproduksi oleh sel B, jadinya tahu ketika dia sudah nanti ketemu dengan mikroba yang sama. Gitu ya. Nah, tapi sel T helper juga ketika dibantu oleh APC, tadi masih ingat ya APC, antigen presenting cell, bisa makrofag, bisa sel dendritik, dia juga bisa ngebawain ke sel T helper tadi yang akan memproduksi sitokin. Alhasil apa? Ini akan mengaktifkan makrofag lagi, mengaktifkan inflamasi, dan mengaktifkan proses perbanyakan dari sel T dan sel limfosit B. Oke? Nah, kemudian sel T tadi, kan ada dua ya, ada sel T helper, ada sel sitotoksik. Nah, atau ini NK killer ya, ini sama juga nih, kalau nggak salah Bang, NK cell. Nah, sel T yang sudah tahu ini apa, maka dia akan menempel ke sel yang terinfeksi. Ini ada sel yang terinfeksi ya. Sel yang sudah terinfeksi ini sel kita, sel tubuh kita yang kuning. Di dalamnya ada mikroba, kemudian di luarnya sudah ditempelin sama antibody. Karena dia sudah ditempelin sama antibody, udah ditempelin stiker nih, sel T tadi udah tahu, oh, di dalam sel ini ada mikroba yang harus saya bunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Sel T membunuh sel tubuh kita yang sudah terinfeksi tadi supaya sel itu tidak memperbanyak diri dan menyebabkan mikroba tadi menyebar. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi, sel T sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah selesai tugasnya, sel T tadi akan berubah menjadi sel T regulatory. Oke? Yang akan mensupresi sistem imun tadi supaya udah tenang dulu karena kejadiannya sudah selesai. Oke, gitu ya. Nah, ini agak kompleks, maka Abang harus tanya sama adik-adik sekalian. Ada yang mau ditanya untuk proses ini?
Atau belum paham mesti diulang? Atau cukup? Oke, karena nggak ada respon, nggak apa-apa. Palingan nanti boleh diulang, dibaca lagi. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanyain aja langsung di grup ya. Inti daripada gambar ini adalah, yang penting adik-adik tahu aja masing-masing fungsi daripada sel tersebut ya. Sel B fungsinya apa, sel T fungsinya apa. Nah, sel T dibagi 3 tadi kan, ada helper, ada sitotoksik, sama regulatory. Masing-masing fungsinya apa ya. Palingan itu. Jadi kalau misalnya kita pakai pertanyaan aja lah deh ya. Nah, coba jawab. Sel yang memproduksi antibodi adalah sel? Yuk, yuk, yuk. Sel yang memproduksi antibodi adalah sel? Limfosit B, Bang. Sip, mantap. Limfosit B memproduksi antibodi. Setelah limfosit B memproduksi antibodi, sel B akan berubah menjadi? Sel plasma. Oke, sip, mantap. Kemudian antibodi akan menempel ke? Tiga ini, Bang. Oke, sip. Kemudian sel yang membantu mengenal sel mana yang terinfeksi, itu adalah sel? Oke, sip. Sel yang membunuh sel tubuh kita yang sudah terinfeksi adalah sel? Sitotoksik T. Oke. Sel yang membantu tubuh untuk tenang ketika sudah selesai terjadi infeksi adalah sel? Oke, sip. Bisa ya? Oke, maturasi dari limfosit ini udah jelas tadi ya, udah dijelasin. Yang imatur tadi juga udah dijelaskan dari... Oh ya, sekalian review deh. Sel timosit yang imatur terdapat di korteks atau medula? Sip. Ketika dia sudah matur, maka dia pindah ke? Tapi kalau ditanya paling banyak di mana? Regulatory. Cortex. Medula. Di kalau yang imatur kan paling banyak di cortex. Oke, yang paling banyak di medula adalah? Yang matur. Oke, selain sel timosit di medula yang paling banyak sel? Sama-sama. Ya, sip. Oke. Mantap, 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 mantap. Oke, steps-nya lymphocyte activation ini juga udah jelas tadi ya. Oke. APC. Oke. Antigen presenting cell yang sudah dijelaskan tadi, dia menangkap menangkap antigen, kemudian membawanya ke limfosit ya. Isinya ada sel beta, sel dendritik, dan makrofag. Oke, ini ditambahan ya artinya. Tapi yang utama siapa? Sel dendritik. Kenapa? Karena makrofag tadi tujuan utamanya ngapain? Ma? Makrofag makan ya. Jangan lupa tuh, makrofag tuh pada dasarnya kerjaannya makan. Tapi kalau yang membawa-bawa pada dasarnya itu adalah sel dendritik. Oke? Ya jelas ya, inilah sel dendritik itu. Dendritic cell adalah sel APC yang paling penting untuk mengaktifkan sel T yang naif. Oke, fungsinya lebih banyak di yang innate ya. Jadi jangan lupa, oh ya, review lagi, yang termasuk pada sistem imun adaptif adalah sel apa aja? Yuk. Makrofag. Oke, sama apa satu lagi produknya? Produk dari limfosit B? Limfosit B sama T. Sel plasma. Oh, produknya yang diproduksi oleh limfosit B? Limfosit B memproduksi anti? Oke, sip ya. Jelas ya. Oke. Oke. Ini sama juga yang tadi juga. Nah, ini NK cell.
fungsinya adalah membunuh sel yang sudah terinfeksi. Nama lainnya apa tadi? Sitotoksik ya? Sitotoksik T cell. Oke deh, jadi ini kesimpulannya, isi-isinya apa ya? Sekalian nge-review. Ini sel mas, ya. Sel mas tadi memproduksi apa deh? Yuk. Produksi histamin. Hubungannya sama imunoglobulin apa? A, B, C, D, E, Antibody, histamin, IgE. yang Kalau ada reaksi apa nih dia muncul? reaksi alergi. Alergi, Bang. Ya, alergi. Nah, ini termasuk pada sistem imun yang mana? Innate apa adaptif? Ini Iya, innate dong. Kenapa? Karena dia bukan sel T dan bukan sel B kan? mm-mm, Jelas ya. Oke, selanjutnya ke makrofag. Makrofag fungsinya apa tadi? untuk makanin ini Bang, makanin Makan. ininya. Oke, makannya ada dua. Makan apa aja? Mikroba sama sampah tubuh ya, atau sel-sel jaringan kita yang sudah mati. Oke. Nah, kalau makrofag pindah dari pembuluh darah ke jaringan, dia berubah nama jadi Fagosit, fagosit. Nama proses makannya jadi dia termasuk kepada innate atau adaptif? fagositosis. Ini juga Bang. Oke, innate juga. Lanjut. Natural killer cell. Ini nama lainnya apa tadi? Oke, sitotoksik. Apa? Sel apa? Sel T, sel B? Sitotoksik. Sel T ya, Sel T. Oke. Maka dia sifatnya spesifik atau umum? spesifik, Spesifik. Maka dia termasuk innate atau adaptif? adaptif. Oke, maka ini ada termasuk adaptif ya, jelas ya. Kemudian sel dendritik. Ini termasuk kepada grup apa tadi? Yang paling penting? A? Oke, APC. APC utama ya. Maka dia termasuk kepada innate atau adaptif? Innate, Tapi jelas. Tapi dia mengstimulus terjadinya proses adaptif ya. Oke, jelas. Kemudian masuk ke monosit. Monosit ini adalah, ini belum dibahas tadi ya, ini cikal bakal. Cikal bakal dari makrofag dan sel dendritik. Oke, maka dia termasuk innate atau adaptif? ini Innate, jelas. Kemudian muncul neutrofil. Ya, neutrofil ini karakteristiknya apa? Paling banyak atau paling sedikit di darah? Paling banyak atau paling sedikit? Yuk, let's go, let's go. Paling banyak ya. Bang. sedikit. Neutrophil Paling banyak ya. 50-60% dari leukosit. Ya. Oke. Jadi jumlahnya paling banyak. Kemudian dia fungsinya umum, apapun dilibas. Neutrofil ini yang garda terdepan ya. Mau ada virus, mau bakteri, mau jamur, apapun dilibasnya oleh neutrofil ini. Karena maka dari itu dia termasuk sistem imun yang innate atau adaptif. Oke, jelas ya. Lanjut ke basofil. Basofil paling banyak atau paling sedikit tadi? Paling dikit, Bang. Oke, paling sedikit. Jelas ya. Fungsinya bisa histamin, bisa parasit ya. Jadi dia bisa dua-duanya di antara eosinofil dan di antara neutrofil tadi. Sama sel mas. Oke, jadi basofil ini jelas ya. Warnanya apa tadi? Biru. Biru, jelas ya. Kemudian lanjut ke eosinofil. Eosinofil ini spesifik ke infeksi apa? Bakteri, virus, jamur?
Cacing, serangga. Bakteri, Bang. Ayo, ingat-ingat lagi. Eosinofil meningkat ketika infeksi. Cacing ya, atau helmin. Oke, eosinofil akan mengeluarkan enzim yang mencerna dinding sel. Oke deh, itulah dia materi untuk imunologi 1. Apakah lebih jelas deh kira-kira untuk sekarang? Bisa lebih paham? Bisa ya, yang lain gimana? Bisa, Bang. Oke deh, alhamdulillah kalau bisa lebih jelas ya. Ada yang mau ditanya untuk menutup malam ini? Bang mau Oke, nanya, belum ada ya? Ya, boleh. tadi masih Ini siapa nih? kurang Abang belum hafal Keiza. namanya soalnya. Keiza, Bang. Oke. Ya, Keiza gimana? Mau nanya tentang basofil tadi. Tadi agak kurang nangkep sama hubungannya sama histamin sama mast cell apa. Yang hubungannya tadi deh, Bang, intinya. Oke. Jadi gini, mast cell itu utamanya untuk reaksi alergi gitu kan? Kenapa? Karena dia mengeluarkan histamin. Apakah mast cell ada hubungannya dengan infeksi cacing? Enggak. Yang secara spesifik berhubungan dengan infeksi cacing siapa? Eosinofil. Kenapa? Karena dia mengeluarkan eh, enzim-enzim pencernaan dinding si parasit tadi gitu kan, cacing tadi. Nah, terus basofil ngapain? Nah, basofil ini fungsinya apa? Ngebantu. Kenapa? Karena dia punya fungsi keduanya. Jadi di sini ditulis, dia bisa defense terhadap parasit, tapi dia juga bisa mengeluarkan histamin yang menyebabkan inflamasi dan allergic reaction. Jadi intinya apa? Sel mast akan dibantu oleh basofil. Tapi kalau misalnya ditanya, sel yang secara dominan atau yang paling utama dalam reaksi alergi siapa? Maka itu adalah sel mast. Tapi basofil ngapain? Dia membantu. Karena dia punya fungsi yang mirip-mirip dengan si sel mast tadi. Tapi dia juga bisa ngebantuin terhadap eosinofil. Gitu aja sih. Gimana, Keiza? Bisa dipahami nggak kira-kira sampai situ? Bisa, Bang. Thank you, Bang. Oke. Jadi dia punya fungsi yang mirip. Kalaupun nggak aktif nggak apa-apa juga, tapi dia bisa bantu gitu loh. Tapi yang utama tetap si sel mast. Oke, yang lain selain Keiza ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke deh, itulah pemaparan materi untuk imunologi, ya basic imunologi 1. Abang harap penjelasannya cukup jelas dan bisa lebih dipahami oleh adik-adik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, jadi dapat pemahaman yang baru yang lebih baik terhadap imunologi ini ya. Insya Allah besok kalau adik-adik berkenan kita lanjutkan ke imunologi selanjutnya sama slide-slide yang diinginkan nanti ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan sekarang, boleh adik-adik tanyakan di grup, terserah kapan aja. Apa yang mau didiskusikan, atau misalnya abang ada salah ngomong, mau diralat, silahkan ya, dibantu juga teman-teman nanti. Kalau nggak ada lagi, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk besok, kira-kira adik-adik bisanya jam berapa ya? Kalau malam gimana, Bang? Malam kayak sekarang. Tapi kita lebih cepat kali ya, jam-jam 7 gitu bisa nggak kira-kira? Boleh, Bang. Bisa, Bang. Bisa ya, kalian pada jomblo semua kayaknya ya. Jadi bisa-bisa aja nih malam minggu.
Oke deh kalau gitu. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya untuk jamnya. Kalau nggak ada lagi, Abang tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.